Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rabbi shrah li sadri wa yassir li subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana tawwabur amma ba'd. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana radhiyallahu anhum ila qala al-haditsu tsani wa salasun. Kemarin hadis ini sudah kita baca bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam itu memuji umatnya, menjelaskan tentang bagaimana umatnya yang baik-baik dan bagaimana pula umatnya yang tidak baik. Semuanya dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Ketika kita ingin jadi orang baik, maka tanda-tandanya salah satunya yaitu ketika kita sudah bersyahadat, maka kita berbuat baik. Ketika kita berbuat baik, maka kita akan merasa senang. Ketika berbuat jahat, berbuat tidak baik, perbuatan buruk, maka kita meminta ampun, mengakui kesalahan, meminta ampunan kepada Allah, beristighfar. Dan ketika kita bepergian, kita mengambil rukhsah dengan mengqashar sholat atau tidak berpuasa sesuai ketentuan yang ada dalam ilmu. Itulah yang dijelaskan oleh Rasulullah bagaimana ciri-ciri orang yang baik. Kemudian dijelaskan pula oleh Rasulullah bagaimana umatnya yang tidak baik. Beliau menjelaskan bahwa orang-orang yang tidak baik dari umatnya adalah orang yang hidupnya bergelimang dengan nikmat, tapi kalau pagi keluar, pergi dalam kenikmatan, tetapi yang ada di pikirannya hanya tentang apa yang akan dimakan, tentang urusan perut. Dan ketika berbicara, maka dia sangat asiknya tidak memperdulikan apa-apa sehingga menyakiti orang lain. Kalimat-kalimatnya itu pedas, tidak enak didengar, banyak ngomong dan lain-lain lah. Maka ini termasuk orang-orang yang tidak baik dari umatnya Rasul. Ketika berjalan maka dengan gaya yang sombong, tabakhtaru. Ini semuanya kemarin dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Maka tergantung kita mau jadi orang baik atau jadi orang yang tidak baik. Maka dalam hal ini, dalam sebuah kisah, suatu ketika Rasulullah SAW satu malam, di malam-malam bulan Rajab, Nabi SAW berdiri bangkit di tengah malam. Jadi biasa ini keadaan Rasulullah dahulu. Jadi kalau malam itu menengok masjid dan santri-santrinya, kan dahulu ada yang namanya Ashabus Suffah. Ada yang Ashabus Suffah itu orang-orang yang, atau sahabat-sahabat yang santri-santri lah, santri-santrinya Nabi Muhammad SAW yang bertempat di masjid, di emperan-emperan masjid itu. Tempat tinggalnya memang di situ. Maka Rasulullah suatu malam, di tengah malam keluar untuk menengok masjid. Apakah di dalam masjid itu ada orang yang bangun dari sahabat-sahabatnya itu, yang tidak tidur malam-malam itu, ingin berkeliling menengok. Makanya ini kalau ada kiai misalnya yang punya pondok atau apalah begitu, kemudian malam-malam
berkeliling di pondok untuk mengetahui apakah ada yang masih terjaga belum tidur atau sudah tidur tapi udah bangun untuk melakukan sholat malam atau bagaimana lah. Pokoknya menengok keadaan malam-malam itu supaya tidak ada banyak yang tahu. Hanya orang-orang yang memang qiyamul lail yang nantinya diketahui. Nah ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Rajab malam-malam menengok masjid yang tujuannya itu untuk mengetahui bagaimana keadaannya masjid. Apakah ada di dalam masjid itu orang yang masih terjaga tidak tidur atau sudah tidur tapi sudah terbangun untuk qiyamul lail. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendekati pintu masjid, beliau mendengar suara Sayyidina Abi Bakar radhiyallahu taala anhu. Didengarnya beliau sedang menangis di dalam sholatnya, dan Sayyidina Abu Bakar ingin menghatamkan Al-Quran dalam 2 rakaat. Lalu ketika sampai pada ayat Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum amwalahum bi'anna lahumul jannah. Ketika sampai pada ayat itu, Sayyidina Abu Bakar menangis dengan tangisan yang pedih, dengan tangisan yang susah sekali, yang sangat-sangat sedih. Ketika sampai pada ayat tadi, Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Menangis ketika sampai pada ayat itu. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti sejenak di situ, di pintu itu. Dan tatkala itu Sayyidina Abu Bakar bercucuran air mata. Air matanya bercucuran membasahi tikar yang ada di masjid. Lalu Rasulullah juga melihat kepada sebuah pojokan, sebuah ruang yang ada di masjid itu. Melihat ada Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu wa karramallahu wajhah. Dan mendengar suara Sayyidina Ali dengan suara yang keras. Dan Sayyidina Ali tatkala itu hendak menghatamkan Al-Quran dalam 2 rakaat juga seperti Sayyidina Abu Bakar. Lalu ketika sampai pada ayat hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Sampai pada ayat itu, air matanya bercucuran membasahi tikar yang ada di dalam masjid, menangis juga. Sahabat Abu Bakar menangis ketika sampai pada ayat Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sayyidina Ali juga sedang menangis. Keduanya ingin menghatamkan Al-Quran dalam 2 rakaat. Tetapi ketika sampai pada ayat hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab, juga menangis sampai air matanya membasahi tikar. Kemudian di dalam masjid juga, di pojokan lagi, di sana ada Sayyidina Mu'adz bin Jabal sedang menangis terseguk-seguk. Bahkan dengan suara yang lantang, dengan suara yang keras, beliau menangis. Beliau hendak ingin menghatamkan Al-Quran dalam salatnya itu. Tetapi ketika beliau sudah sampai pada separuh Al-Quran atau sepertiganya, maka tidak meneruskannya, tidak bisa meneruskan.
kemudian memulainya dengan surat yang lain, sesuai dengan tartib, sesuai dengan runtutan Al-Quran, dan tatkala itu Sayyidina Mu'adz bin Jabal itu sedang menangis terseduh-seduh di dalam solatnya, sampai air matanya bercucuran membasahi tikar yang ada di dalam masjid. Ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Ali, ada Sayyidina Mu'adz. Masih ada lagi Sayyidina Bilal radhiyallahu taala di pojokan masjid, sedang sholat dan menangis. 4 orang ini menangis di dalam masjid di malam Rajab, suatu malam di bulan Rajab. Lalu melihat semuanya itu, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyaksikan ikut menangis bersama-sama dengan mereka, sehingga ketika mereka semuanya pada selesai dari sholat, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali dengan keadaan ceria, riang, gembira. Kembali ke rumahnya dengan senang ceria. Ternyata di dalam masjid masih ada sahabat yang sholat qiyamul lail, dan mereka semuanya menangis ketika membaca ayat-ayat yang menjadikan mereka itu menangis. Sayyidina Abu Bakar menangis, Sayyidina Ali juga menangis, Sayyidina Mu'adz menangis, Sayyidina Bilal bin Rabah juga menangis, semuanya menangis di suatu malam itu. Rasulullah lalu pulang dengan riang gembira setelah menyaksikan sahabat-sahabatnya yang agung itu qiyamul lail dengan menangis. Tetapi tatkala itu mereka yang berempat itu tidak tahu kalau Rasulullah ternyata menyaksikan dan hadir di masjid itu menyaksikan mereka. Lalu ketika pagi, 4 sahabat ini kemudian hadir di masjid dan sholat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat fajar, sholat subuh di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat subuh. Lalu Rasulullah setelah sholat menghadap kepada mereka itu berempat dengan wajah yang ceria, dengan wajah yang berseri-seri, dan mengatakan, "Wahai Abu Bakar, kenapa kau tadi malam menangis ketika membaca ayat Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah?" Kenapa kau menangis ketika membaca ayat itu? Sayyidina Abu Bakar menjawab, "Kaifa la abki ya Rasulullah? Bagaimana saya tidak menangis? Waqad qala Allah Ta'ala ishtaraitu nufusa ibadi idza kana al-'abdu ma'yuban bil Inna Allah Ta'ala ishtaraitu nufusa ibadi." Kata Sayyidina Abu Bakar, "Bagaimana saya tidak menangis ya Rasulullah? Sedangkan Allah bersabda, saya membeli jiwa-jiwa hamba-hambaku. Idza kana al-'abdu, ketika seorang hamba itu ma'yuban, ada cacatnya, ada aib, maka bagaimana Allah membeli? Allah maka tidak akan membeli," kata Sayyidina Abu Bakar. Atau barang yang dibeli itu ada aibnya, ada cacatnya. Setelah dibeli, maka pasti akan dikembalikan. Tidak jadi dibeli. Oleh karena itu, seandainya saya ini mempunyai aib ketika dibeli, atau setelah dibeli tampaklah aib itu, maka Allah akan mengembalikan dan menolakku. Maka kalau aku ditolak oleh Allah, maka aku akan menjadi penduduk ahli nar, menjadi penduduk neraka. Oleh karena itu ya Rasulullah, saya menangis. Kata Sayyidina Abu Bakar. Ini sebuah keimanan yang memang
Tidak bisa kita bandingkan dengan kita-kita ini, jauh-jauh sekali. Hanya dengan ayat itu bahwa Allah membeli jiwa-jiwa orang mukmin dengan harta-hartanya orang mukmin itu dibeli bahwa itu akan menjadi atau dibeli dengan sorga. Jadi kalau orang mukmin itu jiwa raganya, harta-hartanya, kalau digunakan dengan semestinya, maka balasannya adalah sorga. Allah yang membeli. Nah, kalau Allah yang membeli, kata Sayyidina Abu Bakar dalam cerita ini kan, kalau yang dibeli itu ada cacatnya, bagaimana? Kan pasti akan tidak mau. Sebelum dibeli ternyata ada aibnya, maka tidak mau. Kalau sudah dibeli ternyata tampak, ternyata ada aibnya, maka akan dikembalikan, akan ditolak. Maka begitulah aku. Kalau aku ditolak oleh Allah, sedangkan saya punya aib, maka saya tidak dibeli oleh Allah dengan sorga. Justru sebaliknya, saya akan menjadi penduduk neraka. Karena itulah Sayyidina Abu Bakar menangis. Jawab pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini kemudian Sayyidina Jibril ketika menjawab Sayyidina Abu Bakar ketika menjawab pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datanglah malaikat Jibril alaihi salam. Dan malaikat Jibril itu berkata, "Ya qul ya Muhammad, wahai Muhammad, katakanlah kepada Abu Bakar, ketika orang yang membeli ada cacatnya. Barang yang dibeli itu ada cacatnya. Seorang hamba yang punya cacat, punya aib, dan Allah telah membelinya dengan segala macam aibnya, maka tidak ada kekuasaan untuk menolaknya. Wallahu ta'ala kana aliman bi'aibi abdi, karena Allah mengetahui aib hamba-hambanya. Sebelum menciptakannya, Allah tahu bahwa hamba itu ada aibnya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala membelinya. Kalau sudah begitu, maka Allah tidak akan menolaknya. Apakah itu aib sebelum dibeli atau setelah dibeli? Maka Allah tidak akan menolaknya. Karena Allah sebelumnya sudah tahu bahwa seorang hamba itu pasti ada aib. Ini yang dikatakan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Bahkan dilanjutkan wa fi masalati annaman ishtara asyrata abidin. Dan di dalam suatu masalah bahwa orang yang membeli 10 hamba, 10 budak, kemudian ditemukanlah di antara 10 itu satu ghairu ma'yub, satu yang tidak ada aibnya. Dan ketika seseorang itu akan membelinya, maka akan mengambil yang tidak ma'yub, yang tidak ada cacatnya, dan mengembalikan sisanya yang ada aibnya. Maka syariat la ya'muruhu bidzalika bal ya'muru biqabuli kullihi. Menurut syariat itu bisa diterima semuanya. Kalau 10 yang dibeli hanya satu yang ada aibnya, maka oleh syariat itu tidak diperintahkan untuk mengembalikannya, bahkan diperintahkan untuk menerimanya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala ishtara kullal mu'minin. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala membeli semua umat mukmin, semua orang mukmin, maka semuanya akan masuk dalam penjualan itu. Berarti umat mukmin semuanya masuk di dalamnya.
orang-orang yang terpilih, orang-orang yang terkasih, para wali-wali Allah, para nabi, para mursalin, maka semuanya wa bi ijma'il ummah alla yaruddal anbiya. Sedangkan kita sudah tahu bahwa di antara umat manusia itu sebanyaknya, begitu banyaknya, ada yang jadi nabi, ada yang jadi rasul, ada yang jadi aulia, wali-wali, ada yang jadi orang-orang terkasih, orang-orang pilihan, orang-orang baik, dan semuanya, dan itu dibeli oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau seandainya ada yang punya aib, maka seperti tadi akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika seseorang punya aib dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala membelinya, maka pasti akan diterima, tidak akan ditolak oleh malaikat Jibril. Dengan jawaban malaikat Jibril penjelasannya itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian riang gembira. Nah, dan begitu juga sahabat-sahabat yang hadir, yang ikut menyaksikan di situ, ikut bergembira mendengar jawaban malaikat Jibril alaihi salam. Lalu ketika masalahnya Sayyidina Abu Bakar sudah jelas, Rasulullah kemudian bertanya kepada Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, "Wahai Ali, kenapa kau menangis ketika membaca ayat qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Ternyata Rasulullah kan tahu semuanya itu, empat-empatnya itu tahu. "Kenapa wahai Ali? Kau menangis ketika membaca qul hal yastawil ladzina la ya'lamuna wal ladzi wa qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Sayyidina Ali menjawab, "Bagaimana saya tidak menangis wahai Rasulullah, sedangkan Allah telah berfirman di dalam ayat itu, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Wa abuna Adam shalawatullahi alaihi kana a'laman nas. Bahwa Sayyidina bapak kita, Abuna, bapak kami, Nabi Adam alaihi salam, shalawatullahi alaihi, itu orang yang paling alim di antara para manusia. A'laman nas. Orang yang paling alim yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dalam ayat wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Itu yang paling alim. Sedangkan kami tidak bisa mengetahui ilmu, tidak bisa memiliki ilmu seperti yang dimiliki oleh Sayyidina Adam alaihi salam. Bagaimana kami ini, bagaimana kita bisa sama dengan Nabi Adam? Tidak mungkin. Nah, ini memang Sayyidina Ali menangisnya karena ilmu. Beda dengan tadi Sayyidina Abu Bakar, memang karakternya berbeda-beda empat sahabat itu. Kalau Sayyidina Abu Bakar seperti tadi, Sayyidina Ali permasalahannya karena menangisnya karena masalah ilmu. Kalau Nabi Adam itu orang yang paling alim di antara manusia karena Allah telah menjelaskan wa 'allama Adamal asma'a kullaha, maka bagaimana kita bisa menyamai Sayyidina Adam? Kalah ilmunya, kalah dengan Nabi Adam alaihi salam. Sayyidina Ali menangisi tentang ilmu. Setelah jawabannya Sayyidina Ali begitu, turun juga, datang juga malaikat Jibril alaihi salam. Datang malaikat Jibril alaihi salam dan berkata, "Qul ya Muhammad li Ali, laisa dzalika ma dzananta, walakin la yastawi yaumal qiyamatil kafiru ma'al mu'minin, li'annal kafiru la ya'budu illa as-sanam, wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Wal mu'min ya'budu
ya'budullah wa yaqulu fi kulli waqtin wa hinin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lah ini sangkut pautnya dengan ini. Kata malaikat Jibril, katakanlah wahai Muhammad kepada saya kepada Ali karramallahu wajhah. Dalam ayat itu bukan itu yang dimaksud seperti yang kau perkirakan, kau sangkakan, bukan seperti itu. Kalau tadi kan persoalannya antara manusia yang tahu dan yang tidak tahu, sedangkan Nabi Adam itu orang yang paling tahu karena langsung diajar, diberitahu, diajari oleh Allah Subhanahu wa taala, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Tapi bukan itu ternyata kata malaikat Jibril. Bukan itu yang dimaksud. Bukan itu yang dimaksud. Tetapi yang dimaksud adalah nanti di yaumil qiyamah tidak akan sama orang yang kafir dan orang yang mukmin. Orang-orang kafir itu tidak sama dengan orang-orang mukmin karena orang kafir itu tidak menyembah kecuali berhala-berhala. Tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhir, kata malaikat Jibril. Sedangkan orang mukmin menyembah Allah dan setiap saat, setiap waktu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa idza ahsanu istabsyaru wa idza asa'u istaghfaru wa idza safaru qasara wa aftaru. Fala jurma, kata malaikat Jibril. Kalau mukmin itu setiap harinya, setiap waktunya mengucapkan la ilaha illallah. Ketika berbuat baik maka dia merasa senang, gembira, ceria karena telah bisa berbuat baik. Ketika berbuat salah, berbuat jelek, berbuat jahat, bermaksiat, maka dia meminta ampun kepada Allah. Ini seperti yang ada di hadis yang sudah dibaca. Dan ketika bepergian, maka mereka itu orang-orang mukmin mengqashar salatnya dan tidak berpuasa sesuai yang dijelaskan dalam hadis kemarin. Maka tidak ada dosa baginya setelah itu. Makanya ini rumusan ciri-ciri orang yang baik dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. La yastawil kafiru ma'al mu'minin li'anna ma'wal kafir finnar wa ma'wal mu'min jannah. Tidak sama orang kafir dan orang mukmin. Kalau orang mukmin itu tempatnya nanti di sorga, sedangkan orang kafir nanti tempatnya di neraka. Tidak sama. Jadi yang dimaksud itu yang dijelaskan oleh malaikat Jibril alaihi salam. Maka berbahagialah kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dengan nabinya, nabi kita Nabiur Rahmah. Nabiur Rahmah. Kita dijelaskan kita ingin jadi orang baik atau jadi orang yang jahat, orang yang tidak baik. Tinggal kita, semuanya sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita semuanya sudah tahu ciri-cirinya orang baik, ciri-cirinya orang yang tidak baik. Ini makanya subhanallah, nikmat yang agung, nikmat yang besar sekali bagi kita. Kalau kita tahu subhanallah, kita pasti merinding. Ketika Rasulullah menjelaskan demikian, maka sungguh Rasulullah telah menyampaikan risalahnya kepada kita. Sungguh telah menjelaskan semua akar permasalahan. Bagaimana kita nanti ma'wana, kita nanti tempatnya di mana, apakah di surga, apakah di neraka. Itu kita tahu dengan penjelasan-penjelasan Rasulullah. Lengkap semua. Jika kita ingin menjadi orang yang baik,
kita senantiasa membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita berbuat baik, bergembira, bisa berbuat baik. Kalau tidak bisa berbuat baik, maka berusaha agar bisa menjadi orang yang baik, berusaha berbuat baik kepada siapa saja, kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada umatnya, kepada umat manusia berbuat baik. Dan berbuat baik itu tidak ada batasnya, tidak ada tutupnya ila yaumil qiyamah, kecuali nanti ketika pintu taubat sudah ditutup. Kapan saja bisa, karena kebaikan itu tidak terbatas. Dalam sendi-sendi kehidupan kita pasti ada kebaikan. Di mana saja kita berada, kita bisa menebar kebaikan. Apakah kebaikan itu banyak atau sedikit, sesuai dengan kemampuan kita, maka kita akan menjadi orang yang baik asal kita berusaha berbuat baik kepada siapapun. Kita berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mentaati apa yang menjadi perintahnya. Kita taat kepada Rasul kita, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan semampu kita. Maka pintu kebaikan itu tidak tertutup, bahkan terbuka lebar untuk kita, agar kita diberi kesempatan dan bisa berusaha menjadi orang yang baik. Maka berbuat baik. Fastabiqul khairat. Kita disuruh berlomba-lomba untuk berbuat baik dalam kebaikan. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan pintu kebaikan itu tidak tertutup sama sekali. Apapun bisa dilakukan. Siapapun, bagaimanapun, dalam keadaan bagaimanapun kita bisa berbuat baik. Maka selalu berusahalah kita untuk berbuat baik agar kita menjadi orang yang senang, orang yang gembira, riang nanti di kemudian hari di yaumil qiyamah, yaumul akhirah. Karena tadi dijelaskan semua itu alhamdulillah berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita tidak bisa memungkiri semua jalan ada di depan kita, terserah kita. Kita mau jadi orang baik, tapi jangan lupa semua itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kekuatan, taufik, inayah kepada kita sehingga kita bisa berbuat baik. Kalau kita sudah berbuat baik, maka kita gembira. Dengan gembira itu karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kekuatan kepada kita, memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita bisa berbuat baik. Kita ucapkan alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah karena kita bisa berbuat baik, alhamdulillah. Karena siapapun manusia tidak akan bisa berbuat baik kecuali ia mendapatkan taufik, mendapatkan kekuatan yang menjadikan dia ini bisa berbuat baik. Itu semata-mata dari Allah. Makanya dalam akidah ahli sunnati wal jamaah dijelaskan al khairu wasyarru minallahi subhanahu wa ta'ala. Jadi kita selalu kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan yang kita berbuat. Kita gembira karena Allah telah memberikan kekuatan kepada kita bisa berbuat baik. Jangan sekali-kali kita menutup diri dari kebaikan itu. Apakah kebaikan kita sendiri atau kebaikan orang lain, kita tidak boleh menutupnya karena Allah telah membuka, maka jangan sampai kita menutupnya. Allah telah membuka pintu kebaikan di mana saja, kapan saja, dan bagi siapa saja. Maka kita tidak boleh menutupnya. Jangan sekali-kali kita menutupnya. Kalau kita menutupnya seolah-olah seakan-akan kita ini menentang Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati. Ada orang berbuat baik, kita terima, kita ikut senang.
Ada orang bisa berbuat baik, kita ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, ini orang Masya Allah sudah menjadi orang baik, bisa berbuat baik, mudah-mudahan kita dijadikan seperti dia bisa berbuat baik. Jangan malah ada orang berbuat baik, kita syirik, berbuat baik, orang lain berbuat baik, malah kita tidak suka. Ah, sok gaya, ah, sok suci dan lain-lain. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena itu sama saja dengan menutup pintu kebaikan. Siapapun yang berbuat baik harus kita hargai, kita ikut senang. Kalau ada orang yang bertobat, orang yang asalnya banyak maksiat, banyak kesalahan, tapi kemudian kembali kepada Allah dengan bertaubat, maka kita ikut senang, ikut gembira. Karena itu berarti Allah telah memberikan kekuatan kepada dia untuk berbuat baik, untuk bertobat, telah mendapatkan taufik, hidayah, dan inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ikut gembira, dan semoga kita juga diberi oleh Allah bisa melakukan seperti dia, sehingga akan berubah menjadi baik. Disitulah nanti pintu kebaikan akan terbuka untuk kita. Kalau kita malah menutupnya seolah-olah diri kita ini sudah baik. Seolah-olah kebaikan itu kita yang mengatur. Sehingga kita tidak suka dengan orang yang berbuat baik. Syirik dengan orang yang berbuat baik. Syirik dengan orang yang tobat. Syirik dengan orang yang taat kepada Allah. Maka ini berbahaya. Akan berbahaya bagi dirinya sendiri. Makanya kalau kita tahu seperti ini, kita harus fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena salah satu tanda-tanda atau ciri-ciri orang yang baik sebagaimana dijelaskan oleh malaikat Jibril dalam hadis ini, wa idza ahsanu istabsyaru wa idza asa'u istaghfaru. Kalau berbuat jelek, berbuat jahat, berbuat maksiat, maka minta ampun kepada Allah, beristighfar, kembali kepada Allah, meminta ampun. Ini orang baik. Jangan membela diri, kalau memang salah, akui salah. Jangan kemudian berkilat, membela diri. Kalau salah, akui salah dan minta maaf. Kalau kesalahan itu kepada Allah, bermaksiat, harus beristighfar, taubat kepada Allah. Kalau kesalahan itu kepada sesama manusia, maka harus minta maaf kepadanya agar kita dimaafkan oleh mereka dan akhirnya kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus kita lakukan supaya kita menjadi orang yang baik sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi semuanya tinggal kita mau menjadi orang baik atau menjadi orang yang buruk, orang yang tidak baik. Orang yang baik jelas nantinya ma'wahul jannah. Sedangkan orang yang tidak baik ma'wahun nar. Wal billah. Semoga kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang baik-baik. Orang-orang yang senantiasa diberi kekuatan oleh Allah berbuat baik. Diberi kekuatan oleh Allah dengan penjagaan Allah, petunjuk Allah, kita bisa melakukan hal-hal yang baik. Baik menurut diri kita, baik menurut Allah, baik menurut manusia semuanya. Amin Allahumma amin. Sekian cerita dari sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari cerita ini dan kita diberi oleh Allah kekuatan bisa berbuat baik sehingga bisa meniru para sahabat-sahabat yang telah mendahului kita, pria-pria agung, orang-orang agung yang ada di sekitar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab.